saat ini yang membuat saya resah, yang membuat bukan hanya saya, para kiai, para ulama, para habaib resah. Bukan resah dengan capresnya, saudara. Kami nggak resah dengan capres yang ada. Siapapun yang menang bagi kami semuanya orang Islam. Tapi yang membuat kami resah, yang tidak dipikirkan oleh para politisi, kok tega-teganya mereka siap meninggalkan seorang kafir untuk memimpin ibu kota Jakarta, saudara. Ibu kota Jakarta sejak merdeka sampai hari ini tidak pernah dipimpin oleh seorang gubernur yang non-Islam. Hati-hati, saudara, ini bukan keresahan saya, semua habaib, semua ulama resah. Kami yang tidak mau ikut campur urusan capres menjadi terdorong, akhirnya banyak yang ikut campur, saudara. Ulama yang tadinya tidak mau terlibat terlalu jauh dalam urusan capres, akhirnya banyak yang terlibat. Kenapa? Karena keresahan-keresahan tadi, saudara. Bukan tidak resah. Kalau kami warga ibu kota Jakarta besok dipimpin oleh seorang gubernur yang kafir, yang bukan Islam, haram kami akui dia sebagai pemimpin. Haram. Sampai kami mati, tidak akan kami akui orang kafir sebagai pemimpin kami. Tidak. Apapun yang terjadi, saudara, kami tidak peduli, tidak akan kami akui. Nah, karena itu ini pelajaran buat kita semua. Tolong kita saling bekerja sama, satu sama lainnya. Perhatikanlah, kalau kita ingin pilih pemimpin, baik ingin pilih calon anggota dewan kemarin legislatif maupun milih presiden besok, saudara, pilih yang betul-betul manfaat buat Islam. Syukur-syukur kalau dia ulama yang memperjuangkan Islam. Kalau memang di antara capres tidak ada ulama, tidak ada yang memperjuangkan Islam, minimal madaratnya lebih kecil buat umat Islam, saudara. Terus terang, kadang-kadang kami nggak bisa tidur. Ya Allah, apa ya setelah capres nanti ini wakil gubernur yang kafir di Jakarta akan jadi gubernur? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya tidak mau bicara banyak soal itu. Saya hanya ingin mengajak, kalau Anda ingin membantu kami yang ada di Jakarta, bantulah untuk mencari solusi, untuk berpikir bagaimana agar wakil gubernur tadi tidak menjadi gubernur di Jakarta. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya terus berpikir, saya akan kuras tenaga bagaimana Jakarta tidak dipimpin oleh orang kafir. Dan kami tidak itu. Kami warga Betawi yang identik dengan Islam, kami warga Betawi dan juga pendatang-pendatang Muslim yang ada di Jakarta saat ini tidak rela untuk dipimpin oleh orang kafir siapapun dia adanya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Siap bantu ulama? Siap bantu kiai? Takbir! Sallu ala Nabi! Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian yang terakhir, saya ingin ingatkan, ada kelompok diinstruksikan untuk mengawasi khutbah Jumat. Saya tidak mau tahu itu dari kelompok mana, saudara. Kami para habaib, para ulama, para kiai tersinggung karena kelompok-kelompok masyarakat dengan kurang ajar ingin mengawasi khotib Jumat yang ada di masjid-masjid. Biadab. Dulu di zaman Soeharto, saudara, tatkala khotib diawasi, kami lawan. Kami tidak peduli. Soeharto kami lawan, tentara kami lawan, polisi kami lawan. Dan coba-coba mengganggu para khotib Jumat di tanah air, saudara. Ini tahu-tahu, saudara, ada orang-orang cuma rombongan barisan dari partai tertentu ingin mengganggu ulama yang ada di khotib Jumat. Demi Allah, siapa yang berani ganggu ulama, siapa yang berani ganggu kiai, saudara, di masjid-masjid umat Islam, saya akan kerahkan laskar dari Sabang sampai Merauke untuk menghantam siapapun ulama dan kiai. Takbir! Belum menang, udah mau kurang ajar sama ulama. Belum menang, sudah mau ngawas-ngawasi masjid, saudara. Kalau memang ada khotib yang ucapannya Anda pikir melanggar hukum, silakan proses hukum. Sudah, kalau saya bicara di sini, Anda anggap melanggar hukum, laporkan agar saya diproses secara hukum, saudara.
Tapi bukan kemudian Anda awasi, terus Anda ingin mengambil tindakan untuk mengganggu para ulama. Kami lawan. Maka itu kepada para ulama, para kiai, jangan berhenti. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Siapapun mengganggu Anda, lawan. Dan kami tidak akan diam sampai tetes darah yang terakhir, sudah. Batil. Insya Allah. Saudara, saya tidak berminat untuk kampanye terbuka untuk capres yang manapun, saudara. Saya punya kewajiban untuk mengingatkan umat, dan saya punya kewajiban untuk terus memikirkan umat di Jakarta atau di daerah mana supaya mereka tidak dipimpin oleh orang-orang kafir. Saudara, di Kalimantan Tengah kami turun, kami satukan para ulama, kami satukan ormas-ormas, kami satukan partai-partai, saudara, untuk bisa merebut posisi gubernur supaya jangan ada di tangan orang kafir. Tapi berulang kali kami turun, kami gagal. Allah belum berikan keberhasilan kepada kami karena umat Islam yang belum bersatu, saudara. Begitu juga di Kalimantan Barat, Pontianak, kami turun, kami satukan ulama, kami satukan ormas, saudara. Maka itu orang-orang kafir di sana tidak suka kalau saya datang ke sana, saudara. Bagaimana tahun lalu di bulan Februari, tatkala orang-orang di Palangkaraya mendengar saya datang, kapal kami dikepung. Ribuan orang-orang kafir menyerbu bandara. Kapal yang mereka duga ada saya di dalamnya dikepung. Mereka ingin bunuh saya, saudara. Tapi dengan izin Allah ketika itu saya tidak jadi berangkat. Karena saya sakit, saya batalkan berangkat. Akhirnya yang mereka kepung, ternyata mereka tidak dapatkan diri saya. Begitu juga di Pontianak, saudara. Mereka siapkan 2000 preman-preman kafir untuk mengejar saya. Mereka siapkan untuk menyerbu mimbar-mimbar kita, saudara. Dan umat di sana sudah bersatu. Begitu mereka turunkan 2000 orang, saudara, dengan berbagai macam mandau, parang, turun ke jalan untuk mengejar saya. Umat Islam bersatu. Di bulan Maret tahun 2013, saudara, bersatu, bertempur melawan mereka di tengah kota Pontianak. Dan 3 orang dari mereka mati, puluhan luka, dan rumah markas mereka kita kuasai, saudara. Sampai hari ini kedatangan kami mereka tidak suka, karena mereka tahu saya datang ke Kalimantan Tengah, saya datang ke Kalimantan Barat, saya ingin menyatukan umat Islam supaya gubernurnya Islam. Saya ingin mereka itu punya calon cukup satu. Kalau calon gubernur Islam satu, calon kafir satu, saya yakin yang Islam akan menang, saudara. Tapi kalau calon Islamnya sampai 3, sampai 4, kapan kita akan menang? Nah, kalau Kalimantan Barat saya datang, Kalimantan Tengah saya datang, kenapa di Jakarta saya nggak peduli? Nggak mungkin, saudara. Jakarta tempat kelahiran saya, Jakarta tempat besar saya, Jakarta adalah tanah tumpah darah saya, saudara. Saya tidak rela kalau orang kafir besok menjadi gubernur di ibu kota Jakarta. Maka itu saya ajak. Saya tidak suka untuk kampanye terbuka untuk si A atau untuk si B, saudara. Saya bukan orang di politik praktis, tapi saya punya kepentingan untuk menyelamatkan umat Islam di ibu kota Jakarta. Jakarta tidak boleh dipimpin oleh orang kafir, saudara. Betul? Itu saya mau tanya, siap bantu warga Jakarta? Ya. Siap bersatu? Ya. Siap cegah jangan sampai wakil gubernur Jakarta jadi gubernur? Ya. Setuju? Takbir! Sallu ala Nabi. Karena itu kemarin saya sudah berikan arahan kepada pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam yang saat ini diketuai oleh Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas dan wakilnya Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, agar hari ini tadi mereka membuat pertemuan musyawarah sesama pengurus dengan mengakomodir masukan dari Sabang sampai Merauke, perwakilan-perwakilan FPI, agar malam Kamis besok FPI sudah bisa menyatakan sikap dengan tulus dan ikhlas kemana mestinya umat untuk memilih. Cuman pesan saya, apapun putusannya, FPI tetap harus menyatukan umat. Anda mau pilih calon yang satu, silakan, tapi jangan mencela yang lain. Setuju? Anda mau pilih calon yang lain, silakan.
tapi jangan menghina calon yang satunya lagi. Setuju tidak? Siap jaga persatuan, siap jaga persaudaraan. Takbir. Jadi kami punya tugas saudara untuk keliling Indonesia di mana-mana supaya umat Islam tidak kalah dalam pemilihan. Dan alhamdulillah upaya kami di Sumatera Utara berhasil. Bersama ormas-ormas Islam saudara di Sumatera Utara yang semula juga mau direbut oleh mereka, tapi akhirnya umat Islam yang memenangkan pemilihan gubernur, dan gubernur sampai hari ini masih umat Islam. Alhamdulillah. Padahal kekuatan orang di luar Islam di Sumatera Utara cukup besar, duit mereka juga cukup besar, tapi alhamdulillah di Sumatera Utara kita tidak kalah. Untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kami akan terus berjuang, kami akan terus berjuang agar ke depan tidak lagi orang kafir menjadi gubernur di daerah umat Islam. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Dan akhirnya sebagai penutup saya ingin ingatkan amanat Nabi. Kata Nabi, yati ala ummati zaman. Suatu hari nanti akan datang suatu zaman di tengah-tengah aku punya umat, di mana umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha, di mana umatku akan lari menjauh dari para ulama dan para ahli fikih, ahli hukum. Ulama ditinggal, ustaz ditinggal, ahli hukum mereka tinggal. Kalau itu terjadi, kata Nabi, yang pertama, maka Allah akan berikan kepada umatku pemimpin yang zalim. Jadi kalau besok kita dapat pemimpin yang zalim, jangan salahkan Allah. Karena Nabi udah kasih tahu, begitu Anda lari dari ulama, Anda lari dari ahli hukum Islam, Anda lari dari para kiai yang istiqamah, Allah akan berikan Anda pemimpin yang buruk, pemimpin yang bejat, pemimpin yang rusak, pemimpin yang zalim. Sudah. Yang kedua, Allah cabut keberkahan dari nafkah kita semua. Sudah. Nafkah kita Allah cabut berkah. Kalau dulu orang dapat rezeki dikit tapi berkah, bisa nyekolahin anak sampai universitas. Ya sekarang banyak orang duitnya banyak nggak berkah, saudara. Anak yang satu ganti ginjal, yang satu lagi gantung diganti, yang satu lagi kena narkoba, yang satu lagi stroke, habis itu duit, udah Allah nggak kasih berkah, saudara. Dan yang ketiga, saudara, nggak sampai di situ, akan banyak umatku yang mati dalam keadaan tidak punya iman. Na'udzubillah min. Maka itu jangan lari dari ulama. Setuju? Termasuk pemilihan presiden besok. Tanya ulama Anda. Anda di kampung sini punya kiai, punya ulama. Tanya Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai? Mana yang mesti kita pilih Pak Kiai? Apa pertimbangannya Pak Kiai? Jangan berbantahan dengan kiai, saudara. Apalagi ngawas-ngawasin. Apalagi menangkap Kiai. Pak lu mau menyanyi. Gak boleh, sudah. Tanya Kiai, tanya. Tanya, karena Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir, tanyakan kepada ulama. Oh, jangan ada di antara Anda yang sombong. Ulama nggak ngerti politik, ulama nggak tahu politik, nggak usah ditanya. Saudara, ulama-ulama yang soleh, yang istiqomah di jalan Allah, walaupun mereka tidak ngerti politik, Allah kasih basir, Allah kasih pandangan yang dalam di hati dia, saudara. Dan kadang-kadang dia bisa lihat yang orang lain nggak bisa lihat, saudara. Hati-hati, jangan merendahkan ulama kalau kita ingin berkah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Karena itu saya tanya sekali lagi, semua di sini siap bersatu? Siap bersatu? Siap menangkan Islam? Siap tegakkan Islam? Takbir! Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut habaib? Siap bela Islam? Takbir! Alhamdulillah. Nah, baiklah saudara. Setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa, akhirnya saya ingin ajak semua malam ini sebagai penutup acara untuk sama-sama kita beristighfar. Setuju tidak? Setuju malam ini kita beristighfar? Insya Allah. Jadi malam ini kita sama-sama beristighfar, saudara. Di mana dalam istighfar kita nanti kita juga akan sama diingatkan tentang pentingnya medan juang Islam, pentingnya dakwah,
pentingnya hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga tentang pentingnya jihad fisabilillah. Nah, karena itu saudara, saya ingin mengajak semua yang ada di sini untuk sama-sama membaca istighfarnya. Jadi nanti Anda baca 2 kali, Astaghfirullah Rabbi Asyakur, 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 Astaghfirullah